Larasati, atau yang akrab dipanggil Laras, adalah definisi sempurna dari kecantikan yang memikat. Di usianya yang ke-25, pesona Laras begitu kuat, memancarkan aura yang membuat siapapun menoleh dua kali. Ia telah memiliki suami, Bima, seorang pria pekerja keras yang sangat mencintainya, dan dikaruniai seorang putra sematawayang bernama Danu, yang kala itu berumur 4 tahun. Danu adalah cahaya mata Laras. Tawa polosnya seringkali menjadi melodi pengiring setiap langkah Laras. Setiap sore, Laras kerap mengunjungi rumah tetangganya, Isti, yang juga memiliki anak seumuran Danu. Bukan hanya sekedar mencari teman bermain untuk anaknya, di rumah Isti ada daya tarik lain yang tak disadarinya, yaitu Rangga. Rangga, keponakan Isti, adalah seorang pemuda tampan yang 2 tahun lebih tua dari Laras dan masih lajang. Matanya tajam namun lembut, senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja. Ia memiliki aura maskulin yang kuat, namun di saat yang bersamaan, ia juga memancarkan kehangatan yang menenangkan. Awalnya interaksi mereka hanya sebatas sapaan ramah, obrolan ringan tentang cuaca atau perkembangan anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan yang intens itu mulai menumbuhkan benih-benih perasaan yang tak seharusnya ada. Percikan-percikan kecil itu, tanpa mereka sadari, mulai membesar menjadi api yang membakar. Rangga selalu punya cara untuk membuat Laras tersenyum. Pujian-pujian kecil yang tulus, perhatian-perhatian sederhana, semua itu terasa begitu baru dan memabukkan bagi Laras. Dalam hati Laras, ada kekosongan yang tak pernah ia sadari, dan Rangga datang mengisi kekosongan itu dengan sempurna. Ia merasa diperlakukan bak ratu, didengar, dan dihargai, sesuatu yang ia rasa mulai pudar dalam pernikahannya. Satu sore, saat anak-anak sedang asik bermain di halaman, Laras dan Rangga duduk berdua di teras belakang. Senja mulai beranjak, memancarkan warna jingga keemasan. Laras, panggil Rangga lembut, memecah keheningan. Ya Rangga, Laras menoleh, tatapannya bertemu dengan mata Rangga yang memancarkan kehangatan. Kamu tahu, aku selalu menantikan sore-sore seperti ini. Rasanya hari-hariku jadi lebih berwarna sejak kamu sering kemari. Ah, Rangga, kamu ini ada-ada saja. Aku serius, kecantikanmu itu seperti bunga yang mekar di musim semi Laras, membuatku ingin selalu memandangnya. Pujian itu, meskipun sudah klise, terasa seperti madu di telinga Laras. Ia tertawa kecil, menyembunyikan pipinya yang memerah. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin dalam, sentuhan-sentuhan tak sengaja pun mulai terasa mengandung makna. Mereka menemukan kesamaan dalam banyak hal, mimpi-mimpi yang belum terwujud, hingga tawa yang tulus saat menceritakan hal-hal konyol. Rasa di antara mereka kian hari makin dalam. Benih-benih cinta terlarang itu tumbuh subur, mengabaikan dinding-dinding moral dan etika yang seharusnya membatasi. Laras dalam kebimbangan hatinya merasa terjebak antara kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan gairah baru yang ditawarkan Rangga. Hingga akhirnya pada suatu hari, saat rumah Isti kosong dan hanya ada mereka berdua, batas-batas itu runtuh. Dalam pelukan Rangga, Laras merasa menemukan surga dunia yang selama ini ia cari. Ciuman pertama itu terasa begitu memabukkan, mengalirkan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hubungan terlarang itu terus berlanjut. Mereka bertemu diam-diam, memanfaatkan setiap kesempatan. Di rumah saat suami Laras tidak ada dan bekerja. Di penginapan saat Laras beralasan pergi ke rumah saudara jauh. Bahkan hingga ke hotel di kota lain. Setiap pertemuan adalah pelepas kerinduan, tempat mereka memadu hasrat yang menggebu. Rangga adalah pribadi yang penuh rayuan dan kata-kata manis. Ia selalu tahu cara untuk membuat Laras tersenyum. Di suatu malam, di sebuah penginapan rahasia, Rangga membelai rambut Laras yang tergerai indah. Rangga, sayangku, setiap kali aku menatap matamu, aku seperti melihat bintang-bintang berkelip di angkasa. Keindahanmu itu tak tertandingi Laras.
Laras, Rangga, kamu ini selalu bisa membuatku terbang. Memang itu tugasku, membuatmu merasa dicintai, merasa menjadi satu-satunya di hatiku. Kamu adalah melodi terindah dalam keheningan jiwaku, Laras. Tanpamu duniaku hampa. Aku sangat mencintaimu, Rangga. Rasa ini begitu kuat, hingga aku rela melakukan apa saja untukmu. Dan aku pun begitu, bidadariku. Kamu adalah nafas yang memberiku hidup. Kamu adalah mentari yang menerangi hariku. Jangan pernah ragukan cintaku, Laras. Ini adalah cinta yang abadi yang akan selalu kutanam di taman hatiku. Aku menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana bisa aku meragukanmu? Sementara sentuhanmu saja mampu menggetarkan setiap serat dalam tubuhku. Setiap kata yang kau ucapkan adalah mutiara yang menghiasi hatiku. Dan setiap desahanmu adalah simfoni terindah yang ingin ku dengar setiap waktu. Sayang, mari kita larut dalam kebersamaan ini. Biarkan dunia luar sejenak melupakan kita. Hanya ada kita dan cinta kita yang tak terlukiskan. Aku milikmu, Rangga. Sepenuhnya milikmu. Namun, setiap keindahan tidak akan abadi, apalagi sebuah hubungan terlarang. Rahasia yang disimpan rapat itu pada akhirnya terundus. Desas-desus mulai berhembus. Tatapan-tatapan tetangga berubah penuh selidik, hingga akhirnya sampai ke telinga Bima, suami Laras. Bima yang awalnya tak percaya, mulai merasakan adanya perubahan pada Laras. Ia menjadi lebih sering melamun, lebih tertutup, dan sorot matanya tak lagi sehangat dulu. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Laras yang hatinya sudah terpaut erat pada Rangga tidak menceritakan yang sebenarnya pada Bima. Ia hanya bersikeras meminta cerai. "Aku sudah tidak sanggup lagi, Kang," kata Laras pada suatu malam. Suaranya bergetar. Bima menatapnya tak percaya. "Tidak sanggup bagaimana, Laras? Kita punya Danu. Kita punya keluarga ini. Aku butuh kebebasan, Mas. Aku ingin bercerai saja." Kata-kata itu menghantam Bima bagai palu godam. Hancur hatinya mendengar pernyataan Laras. Ia berusaha mempertahankan, membujuk, bahkan memohon. Namun Laras teguh pada pendiriannya. Dalam hatinya, ia sangat mencintai Rangga, pemuda tampan yang begitu lembut namun perkasa itu. Akhirnya perceraian itu terjadi. Bima meninggalkan rumah orang tua Laras, pulang ke rumah orang tuanya di kota sebelah, membawa luka serta perih yang tak terpikirkan sebelumnya. Sementara Laras hanya terdiam. Ia tahu, ini adalah keputusan yang berat. Namun ia yakin, cinta Rangga akan menuntunnya. Setelah bercerai, hidup Laras berubah drastis. Ia harus menelan pil pahit kenyataan. Dulu, ia hidup bercukupan. Kini ia harus banting tulang mencari nafkah untuk dirinya dan Danu. Laras yang sebelumnya tak pernah merasakan kerasnya hidup, mulai bekerja di pabrik garmen sebagai pembuang benang dengan upah yang sangat minim. Tangannya seringkali melepuh, punggungnya pegalinu. Namun ia tak menyerah, demi Danu dan demi cintanya pada Rangga. Ia harus kuat. Hubungannya dengan Rangga terus berlanjut, meskipun kini terhalang jarak. Rangga bekerja di kota lain, dan mereka hanya bisa berkomunikasi melalui telepon atau sesekali bertemu. Janji-janji manis Rangga selalu menjadi penguat bagi Laras. Ia membayangkan masa depan indah bersama Rangga, membangun keluarga baru yang penuh cinta. Suatu hari, Laras memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim demi masa depannya. Ia memilih menjadi tenaga kerja wanita, atau TKW, di luar negeri. Keputusan ini sangat berat, karena harus meninggalkan Danu yang masih sangat membutuhkan kasih sayangnya. Dengan berat hati, ia menitipkan Danu kepada ibunya. Perjalanan Laras sebagai TKW penuh liku. Ia bekerja keras, menahan rindu yang mendalam pada Danu dan Rangga. Setiap lembaran uang yang ia kirimkan adalah hasil keringat dan air mata. Setiap malam, ia merenung, bertanya-tanya apakah semua pengorbanan ini akan terbayar lunas. Rangga selalu memberikan dukungan melalui telepon, meyakinkan Laras bahwa ia akan selalu menunggunya. Beberapa tahun berlalu, Laras pulang dengan membawa sejumlah uang yang cukup banyak dari hasil kerja kerasnya. Penampilannya berubah. Ia tak lagi terlihat kuyu, justru semakin memancarkan aura kemewahan.
Ia mulai bisa membeli apa yang ia inginkan, hidup lebih nyaman. Namun kepulangan Laras justru menjadi awal dari perubahan yang tak terduga dalam hubungannya dengan Rangga. Perlahan tapi pasti, Laras mulai menjauh. Komunikasi mereka tak lagi seintens dulu, bahkan akhirnya terputus. Laras sengaja membuang semua kontak Rangga, seolah ingin menghapus jejak masa lalu itu. Apakah karena uang telah mengubahnya? Ataukah karena ada pria idaman lain yang muncul dalam hidupnya? Entahlah. Laras memilih jalannya sendiri. Dengan harta yang ia miliki, Laras mulai menghabiskan hari-harinya dengan foya-foya, berbelanja barang-barang mewah, melakukan perjalanan ke tempat-tempat eksotis, dan bertemu dengan banyak pria. Ia menemukan kebahagiaan sesaat dalam kemewahan dan perhatian dari banyak pria. Setiap pria yang mendekat memiliki kelebihan masing-masing, menawarkan sensasi dan pengalaman baru. Laras yang pernah terpuruk demi cinta, kini menikmati kebebasan dan kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa tahun kemudian, terdengar kabar bahwa Laras telah menikah lagi dengan seorang pria dari kabupaten yang berbeda. Ia menetap di sana, memulai lembaran hidup baru. Tapi jauh di dalam hati Laras, di sudut terdalam yang tak tersentuh oleh gemerlap dunia, ia masih menyimpan sebuah nama. Nama itu adalah Rangga. Nama itu adalah Rangga. Ia mungkin telah menemukan banyak kebahagiaan, banyak pria, dan banyak kemewahan. Namun cinta pertama yang terlarang itu, yang pernah membuatnya rela melepaskan segalanya, tetap menjadi kenangan yang tak lekang. Rangga, pria yang pernah ia anggap sebagai cinta sejatinya, tetap bersemayam sebagai bayangan indah. Pengingat akan sebuah pilihan yang berani dan pengorbanan yang tak ternilai. Penyesalan? Mungkin ada, tapi hidup harus terus berjalan. Laras tahu, ia telah membuat pilihannya sendiri dan ia harus hidup dengan konsekuensinya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita kisah nyata ini. Semoga menghibur. Nantikan cerita seru lainnya